ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-battle 2 buah cushion yang masih baru. Ini juga udah kalian request, mungkin kalian udah bisa tebak ya apa. Yang pertama adalah dari Cover Cushion by Lizzy Para. Yaps, ini cushion baru BLP yang kemarin juga baru aja aku review. Kalau misalnya kalian belum tonton, kalian bisa cek linknya di atas sini. Di situ aku review mulai dari detail packagingnya sampai ke tes ketahanan pastinya. Dan untuk cover cushionnya BLP ini bakal aku battle dengan punyanya Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Kenapa makeover? Karena memang kemarin waktu aku cobain tuh finishnya mirip-mirip gitu loh, secara coveragenya, terus hasilnya di wajah. So aku penasaran banget kalau aku battle keduanya, mana sih yang lebih tahan lama. Secara keduanya sama-sama produk lokal, jadi kalian bisa dapetin dimanapun, gampang banget. Kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pokoknya yang pertama pastiin klik tombol like-nya, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Yuk langsung aja ke reviewnya. Kalau kalian lihat dari packagingnya seperti ini, pastinya masih sama ya dengan cushion-cushion pada umumnya. Pertama sebenarnya dia ada boxnya dulu di bagian luar. Udah gitu di bagian dalam package-nya kayak gini. Pastinya ada kaca, ada puffnya, dan barulah untuk cushion di bagian dalamnya. Untuk puffnya sendiri, sepengalaman aku pakai ya, keduanya, mau yang BLP maupun yang makeover, itu keduanya sama-sama bagus, halus dan kokoh juga. Terus yang paling penting mereka nggak menyerap produk. Jadi seluruh cushionnya bisa menempel di wajah, nggak ada yang kebuang gitu loh. Untuk shade yang aku pakai di sini yang BLP dulu ya, W20 Warm Beige, netonya ada 10 gram dan harganya 189.000. Sedangkan untuk yang makeover, ini aku W33 Honey Beige, netonya dia ada 15 gram dengan harganya asli itu sebenarnya 215.000. Tapi kemarin lagi ada diskon sekitar 182.000. Jadi kalau mau dibandingkan dengan harga yang terupdate sekarang, ini sebenarnya harganya sama, cuma netonya lebih sedikit punyanya BLP. Perbandingan shade warnanya seperti ini, sebenarnya dua-duanya ini mau yang BLP maupun yang makeover, keduanya bisa masuk ke skin tone-ku. Jadi kalau misalnya kalian punya skin tone kayak aku, warm undertone dengan neutral yellow undertone kayak aku, so mungkin akan cocok juga dengan dua shade ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk aku akan kasih lihat pengaplikasiannya seperti apa di wajahku. Pastinya kalau aku nge-battle dua cushion itu akan aku pakai separuh-separuh ya, seperti biasa. Dan aku bakal kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini. Langsung aja aku akan mengaplikasikan ini yang Makeover Hydra Stay Cushionnya ya, di sisi kanan wajah aku. Dan pas aku tap-tap, memang untuk shade W33 ini pas banget di skin tone-ku. Tuh, waktu aku pakai tuh langsung nyatu banget warnanya. Dan coveragenya juga nggak main-main ya. Seperti ini hasilnya before after. Kalau kalian lihat di area bawah mataku udah mengcover banget. Noda-noda di sekitaran pipi, bahkan di bekas-bekas jerawat aku udah tercover dengan bagus. Dan hasilnya natural glowing ya. Terus sekarang aku akan mengaplikasikan BLP untuk di sisi kirinya. Untuk satu pump pengambilan dia memang langsung banyak gitu untuk BLP. Dan ini dia coveragenya dia juga juara banget tuh. Noda-noda kemerahan bekas jerawat langsung tercover. Cuman memang ini warnanya agak sedikit beda ya ternyata dengan yang makeover. Nanti aku akan kasih lihat untuk detailnya. Yang pasti secara coveragenya dia oke banget. Dan hasilnya juga kayak natural glowing. Nih, seperti ini untuk di bagian bekas-bekas jerawatnya, udah nge-cover banget. Kalau aku perhatiin sekilas untuk hasilnya seperti ini sama-sama natural glowing, coveragenya oke, dan dua-duanya masih masuk sih di skin tone-ku. Karena memang ini finishnya agak dewy, jadi kita tunggu dulu ya sampai ngeset. Dan setelah ngeset ini aku akan pakai bedaknya yang Pond's BB Powder. Seperti biasa aku tap-tap di sekitaran T-zone menggunakan puff ini dari Armando Caruso, puff bedaknya. Tapi untuk di area lain aku swipe-swipe menggunakan brush, biar hasilnya kayak lebih natural gitu. Seperti ini, menurut aku sih dua-duanya sama-sama flawless, bisa ngeset dengan oke untuk bedaknya. Yang pasti kita harus tunggu sampai beneran set ya cushionnya. Kayak gini hasilnya kalau aku zoom untuk di area bekas-bekas jerawat juga sama-sama sudah tercover dengan baik. Oke, itu tadi ya cara pengaplikasiannya, dan aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 8.52 atau jam 9 pagi. Itu bakal aku pakai seharian, jadi aku akan kasih update tes ketahanannya di akhir video. Kesimpulannya sejauh ini aku pakai ya, kalau aku lihat dari kedua cushion ini, yang pertama dia ada beberapa persamaan, yaitu secara coveragenya.
itu sama-sama medium to full coverage. Tadi kan udah lihat sendiri waktu aku aplikasikan di wajah, coverage keduanya itu bener-bener nampol banget. Jadi untuk noda-noda yang ada di wajahku, bekas-bekas jerawat, semuanya bisa tercover dengan baik. Terus untuk finishnya dia kayak natural dewy glowing finish gitu. Yang tadinya sih aku pikir sama ya, tapi setelah aku perhatikan lagi, itu kelihatan lebih glowing yang bagian BLP-nya sedikit. Terus untuk tipe glowing cushion seperti ini, biasanya kita perlu nunggu kayak sekitar beberapa menit sampai dia beneran ngeset. Jadi kalau dipegang tuh udah nggak terlalu basah. Soalnya kalau misalnya masih agak basah dan kalian kasih bedak, itu biasanya akan rawan kegeser. Dua-duanya sih seperti itu menurut aku. Jadi aku diamkan kayak sekitar 5 hampir sampai 10 menit mungkin. Pokoknya setnya aja nih muka kalian, barulah di set menggunakan bedak. Terus perbedaannya di sini sih di sekitaran pori-pori aku. Ini akan aku zoom aja ke kalian. Menurut aku sih si bagian BLP dia kayak lebih agak sedikit menyamarkan pori gitu loh. Kemarin aku sempat mention juga waktu aku review BLP-nya, karena memang kayak geradakan komedo yang ada di sekitaran hidung tuh nggak terlalu yang kelihatan. Sedangkan untuk yang makeover tuh biasa aja, jadi dia nggak memperparah tapi juga nggak ngeblurin. Cuman overall sih dua-duanya hasilnya flawless. Terus untuk makeupnya ini aku set menggunakan Pond's yang BB powder. Sengaja banget karena biasanya ya kalau aku nge-battle cushion kayak gini ataupun complexion lainnya, aku sering pakai bedak ini karena dia hasilnya ngesetnya bisa bagus tapi nggak ada kemampuan kayak nahan minyak gitu. So nanti pastinya kita akan lihat kualitas dari keduanya setelah dipakai beberapa jam ke depan, kayak gimana ketahanannya di area T-zone aku yang gampang berminyak. Yap, sayangnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa pastiin kalian tonton videonya sampai habis, karena nanti di akhir aku akan kasih kesimpulannya mana sih yang lebih baik antara makeover ataupun BLP berdasarkan tes ketahanannya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa klik tombol like. Udah gitu jangan lupa subscribe juga ke channelku Maria Sulisti. Nyalain notifikasinya karena sebentar lagi aku juga akan nge-review Lux Creme yang Second Skin Luminous Cushion. Tara, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu juga ya. Sampai ketemu lagi, bye! Oke, ini pemakaian sekitar 3 jam ya. Berarti menurut aku ini secara coveragenya kelihatannya kayak gini masih oke ya. Nih di bekas-bekas jerawat aja juga dua-duanya masih mengcover, nggak masalah. Sekarang di area T-zone, aku akan zoom aja. Ini bagian yang makeovernya agak sedikit berkilau tapi masih bagus. Sedangkan ini yang di bagian BLP juga seperti itu, berkilau tapi masih belum cracking atau apa. Nih perbandingannya seperti ini ya. Aku rasa sih masih sama-sama oke. So nanti aku akan update lagi. Dan ini aku habis pergi udah jam 1.37, setengah 2, jadi pemakaian sekitar 4,5 jam. Pas pakai masker kayak gini aku akan buka apakah dia transfer. Ternyata dia sebenarnya transfer dua-duanya, tapi nggak terlalu banyak sih menurutku, baik makeover ataupun BLP-nya. Dan aku mau kasih lihat detailnya di wajahku seperti apa. Kalau dari jauh sih masih cukup bagus ya. Cuman seperti biasa aku akan zoom. Ini di bekas-bekas jerawat aku dua-duanya juga masih mengcover dengan oke. Terus di sekitaran area hidung aku, sebenarnya ini udah sama-sama berkilau ya. Cuman belum parah gitu loh. Tapi di ujung hidungnya agak keangkat karena kena masker tadi. Menurut aku sih ini dua-duanya nggak ada yang lebih parah, sama-sama sudah berminyak. Cuman belum ada yang selumer itu. Untuk coveragenya oke lah, dua-duanya masih bagus juga di area bawah mata. Update yang terakhir ini udah jam 6 sore, jadi pemakaian sekitar 9 jam. Wow, aku ini habis pergi juga soalnya tadi, jadi aku pakai masker. Terus ini masker aku yang baru ya, dia tetap agak sedikit transfer di maskernya. Dan kalau kalian lihat ini di muka aku sebenarnya keringatan banget ya. Dan aku akan zoom di sekitaran T-zone aku. Kayak gini untuk hasilnya, sebenarnya dua-duanya udah sama-sama cukup berminyak, yang agak lumer sih di sekitaran hidung. Di area bekas-bekas jerawat juga agak memudar, mungkin karena terkena masker juga, tapi coverage di area lain masih sama-sama bagus. Wow, nih aku akan kasih lihat detailnya lagi ya. Secara penampakannya sih seperti ini, untuk sisi kanan kirinya beneran masih flawless kalau selain T-zone ya. Dan aku akan kasih lihat juga ini di area bawah mataku, sebenarnya dua-duanya masih bagus juga untuk coveragenya.
Terus aku akan kasih detail lagi buat memperhatikan sebenarnya ada nggak sih yang lebih berminyak. Kayaknya dua-duanya sama-sama berminyak ya. Jadi aku rasa hasilnya sama, cuman tipis banget sih, lebih terlihat sedikit berminyak bagian BLP. Coba nanti aku akan kasih detailnya ya. Kalau dari jauh gini sih sama-sama kelihatan berminyak. Kalau melihat dari hasil tes ketahanannya, sebenarnya dua-duanya mirip ya kanan kirinya. Tadi baik yang BLP maupun makeover, mulai dari yang berkilau, udah gitu berminyak dan cukup lumer waktu sore hari. Tapi memang tadi sedikit lebih lumer punyanya BLP. Walaupun kalau dari jauh nggak kelihatan, so kalian bisa pilih salah satu aja menurut aku sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Perbedaannya mungkin hanya di sekitaran pori-pori, yang BLP lebih kayak ngeblurin. Cuman kalau aku sendiri dengan harga sama 180.000, kalau harus milih aku pilih yang Makeover Hydrate Stay karena memang dia lebih banyak, isinya 15 gram. Walaupun sih untuk yang BLP-nya aku tetap masih bisa pakai karena coveragenya oke, hasilnya juga aku suka. Aku mau tahu nih setelah lihat battle kali ini kalian pilih yang mana? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton tes ketahanannya sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye.